Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa a'adda wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Wa ruwiya anna miftaha baitil maqdis kana 'inda Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam, faqama laylatan liyaftah fata'azzar alaih fasta'ana bil ins fata'azzar alaihim. Diriwayatkan anna miftaha baitil maqdis kana 'inda Sulaimana ibni Daud alaihi wassalam. Kunci Baitul Maqdis itu dipegang oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi Baitul Maqdis di situ ada namanya Haikal Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Sebagian peneliti meyakini dia berada di bawah masjid, atau yang tepatnya Masjid Sakhra. Jadi Baitul Maqdis itu bukan masjid, satu masjid, tapi tanah suci itu dinamakan Baitul Maqdis. Situ ada beberapa masjid. Kemudian ada yang berkeyakinan tempat ibadahnya Nabi Sulaiman berada di bawah tanah di Baitul Maqdis. Ini keyakinan dari sebagian para peneliti. Yang memegang kunci Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Faqama laylatan liyaftah fata'azzar alaih. Pada satu malam beliau ibadah di waktu malam, kemudian membuka pintu dari Baitul Maqdis, tidak bisa terbuka. Fasta'ana bil ins, lalu beliau minta tolong kepada manusia. Dia punya pasukan dari Thaqalain. Pasukannya Nabi Sulaiman ada pasukan dari golongan manusia, ada pasukannya dari golongan bangsa jin. Dia minta tolong kepada pasukannya dari golongan manusia untuk membuka pintu gerbang dari Baitul Maqdis. Fata'azzara alaihim, ternyata mereka tidak mampu membuka. Fasta'ana bil jin, lalu minta tolong kepada pasukannya dari golongan bangsa jin. Fata'azzara alaihim, ternyata dari bangsa jin juga tidak mampu membuka pintu Baitul Maqdis. Fajalasa hazinan kaiba ay syadidal huzn. Lalu Nabi Sulaiman fajalasa, duduk, hazinan kaiba ay syadidal huzni, dalam keadaan sangat sedih karena ingin ibadah. Ya, mereka hanya bisa ibadah di tempat tertentu. Syariat terdahulu, kalau di Baitul Maqdis tempat ibadahnya, maka di situ diperbolehkan ibadah. Nabi Daud juga tempat ibadahnya khusus, tapi di wilayah Baitul Maqdis juga. Fadhanna anna rabbahu qad mana'ahu fatahahu. Nabi Sulaiman menduga bahwa Allah Ta'ala yang menghalangi dirinya untuk bisa membuka pintu gerbang Baitul Maqdis. Fabainama huwa kadzalika idh aqbala syaikhun muttaki'un ala asan lahu
wa qad ta'ana fi sinni. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, muncullah seorang syaikhun, seorang yang sudah tua. Dia menuju kepada Nabi Sulaiman menggunakan tongkat. Berarti orang ini sudah sangat sepuh. Muttaqiun ala ason, sehingga dia berjalan menggunakan tongkat. Wa qad ta'ana fi sinni, dan usia orang tersebut sudah sangat sepuh. Wa kana min julasai Daud alaihi salatu wassalam, dan orang tua tersebut termasuk daripada murid-muridnya Nabi Daud, ayah dari Nabi Sulaiman. Faqala ya Nabi Allah, mali araka hazinan. Kemudian orang tua itu mengatakan, wahai Nabi Allah, apa yang terjadi? Aku melihat dirimu dalam keadaan sedih, hazinan. Faqal kumtu li hadzal babi aftahuhu fata'azzara alayya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, saya berusaha membuka pintu gerbang Baitul Maqdis, tapi tidak bisa terbuka bagi saya, atau sulit untuk terbuka. Fasta'antu bil insi wal jinni falam yuftah. Lalu saya minta bantuan pasukanku dari golongan manusia dan bangsa jin, ternyata mereka juga tidak mampu membuka. Maka tidak diizinkan terbuka pintu gerbang tersebut. Faqala syaikhu, orang tua itu mengatakan, ala uallimuka kalimatin kana abuka yaquluhunna inda karbihi fayukshafu anhu. Maka seorang tua ini mengatakan, mau aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang biasanya ayahmu Nabi Daud sering membaca kalimat tersebut di saat mengalami kesulitan, karbi. Maka dihilangkan kesulitan tersebut. Qala bala. Nabi Sulaiman mengatakan, iya, saya mau. Faqala syaikhu, maka orang tua itu dia mendiktekan doa yang ia dapat dari Nabi Daud alaihissalam. Qala qul, orang tua itu berkata, bacalah, Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istagnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dhunubi baina yadaika astaghfiruka wa atubu ilaika. Falamma qalaha futihal bab. Maka doa ini pun dihafal oleh Nabi Sulaiman, dan dia membaca. Di saat selesai membaca doa tersebut, futihal bab, pintu gerbang itu terbuka. Berarti doa ini namanya doa farjul karb, menghilangkan kesulitan. Ini artinya, Allahumma, ya Allah, binurika, dengan cahayamu, ihtadaitu, aku mendapatkan petunjuk, wa bifadlika, dengan karuniamu, istagnaitu, aku merasa cukup, wa bika asbahtu wa amsaitu, denganmu aku bisa bangun di waktu pagi dan aku bisa bangun di waktu sore. Zunubi baina yadaika, seluruh dosa-dosaku ada di hadapanmu. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Itu arti dari doa yang diajarkan oleh asy-syaikhun, seorang tua, kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi doa itu Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran pasti diterima. Tidak ada doa yang tertolak.
Cuma cara Allah mengabulkan doa itu bermacam-macam cara. Tapi kalau diterima pasti diterima. Iblis itu sudah jelas-jelas tempatnya di dalam neraka. Iblis jelas-jelas menentang perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini ayat menceritakan dia dengan terang-terangan tidak mau taat terhadap perintah Allah ketika memerintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Dan tempatnya dipastikan di dalam neraka. Tapi ketika dia berdoa, Allah masih kabulkan doanya. Apa doanya iblis? Ketika Allah Ta'ala telah murka kepadanya untuk memanjangkan umurnya sampai hari kiamat, Allah kabul tidak? Allah kabul. Dan untuk mengizinkan dia menggoda manusia, Allah katakan hamba-hambaku yang soleh tidak akan tergoda. Itu doanya iblis. Kalau iblis yang jelas-jelas dinyatakan wala tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, dia adalah musuh yang begitu nyata. Ketika dia berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Bagaimana dengan kekasih Allah, para wali min auliyaillah? Jadi iblis doanya diijabah oleh Allah. Sampai sekarang usianya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu iblis. Jadi doa itu dinyatakan dalam Al-Quran pasti Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Kata pertama fi'ul amr, kalimat kata kerja perintah. Ud'uni. Jadi Allah yang perintahkan kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Setelah kalimat perintah disebut dengan jawabul syarti, jawaban. Ada kalimat astajib lakum. Apa yang tersembunyi dari terjemahan jawabul syarti? Pasti aku mengijabah. Diterjemahkan apa? Pasti aku mengijabah doa kalian. Berdoalah kepadaku, pasti aku mengijabah doa kalian. Nah, namun doa ada yang tidak diterima oleh Allah karena syarat-syarat dalam doa kurang. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, pasti diterima. Di antara syarat doa makanan yang ia makan makanan yang halal. Ada sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ia menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar doa saya mustajab. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah berikan diriku bisa menggapai derajat orang yang ketika berdoa pasti Allah terima. Nabi menjawab, atib mat'amak takun mustajaba da'wah. Perbaikilah makanan yang masuk ke dalam perutmu, niscaya doamu akan mustajab. Nah, itu namanya syarat. Syarat doa, tubuh kita, di dalam tubuh kita makanan yang masuk, makanan yang halal. Imam Ghazali mengatakan, padahal Imam Ghazali itu hidup tahun, beliau lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya,
sesuatu yang paling halal di muka bumi satu. Sesuatu yang paling halal di muka bumi, ahallul halal. Ahallu halal. Ahallul halal artinya sesuatu yang paling halal ala wajhil ard, di permukaan bumi adalah air hujan. Kalau tidak kena genteng, kalau kena genteng, gentengnya ini bisa jadi tidak halal. Air hujannya kena genteng, maka air hujannya berubah menjadi tidak halal kalau gentengnya itu tidak halal. Tapi maksud beliau yang paling halal itu langsung tuh air hujan turun, kemudian kita langsung mengambil air itu, langsung meminum, itu yang paling halal. Imam Ghazali berbicara pada abad keempat atau kelima Hijriah. Ahallul halal ma'ul mator, sesuatu yang paling halal adalah air hujan. Syarat doa berikutnya adalah kita meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kita diterima. Di sini memang ada dua macam nih. Ada orang yang doanya ketika merasa yakin karena kesolehannya, saya ini orang yang taat kepada Allah, maka doa saya layak diterima. Itu justru menghalangi diterimanya doa karena dia sudah bangga dengan amalnya. Ada yang kedua, dia berdoa penuh keyakinan tapi merendah. Saya ini banyak dosa, banyak salah. Ya semoga Allah terima doa saya begini-begini. Bisa Allah terima karena dia merasa dirinya banyak kekurangan, banyak dosa. Dan kisah ini tertulis di dalam managib seorang ulama besar bernama As-Sayyid Badruddin Al-Hasani yang ada di Damaskus di masa-masa akhir Ad-Daulah Utsmaniyah. Beliau ini pakar hadis, ahli tafsir, bahkan beliau mengajar semua ilmu, baik matematika, biologi, kedokteran, udah gak terhitung dah berapa banyak ilmu yang dikuasai oleh beliau. Semua kitab hadis dihafal. Dan kalau mengajar itu dari subuh sampai tengah malam baru selesai di Masjid Umayyah. Kenapa beliau mengajar selama itu? Karena yang beliau ajarkan bukan satu dua bidang ilmu, tapi seluruh bidang ilmu agama beliau ajarkan dan ilmu-ilmu umum. Jadi mereka tuh murid-murid antri itu. Mana yang belajar kedokteran beliau ajarkan, mana yang belajar hadis diajarkan hadis, mana yang belajar tafsir diajarkan tafsir. Semua ilmu diajarkan. Semua ilmu diajarkan. Makna semua di sini bukan berarti mutlak semuanya ya, tapi hampir. Karena jadwal mengajarnya itu tidak ada libur setiap hari. Mulai dari qobla subuh, sebelum subuh, sampai tengah malam baru selesai. Itu berapa mata pelajaran yang diajarkan. Saya yakin zaman sekarang gak ada orang yang ngajar seperti itu. Itu. Beliau merasa beliau masih malas di dalam mengajar, padahal ngajarnya tidak ada libur. Telat 1 jam, beliau katakan saya sudah malas di dalam mengajar, padahal ngajarnya tidak ada libur. Makanya murid-muridnya itu malu kalau tidak masuk. Ini namanya Said Hasan Al-Badruddin Al-Hasani namanya, Said Badruddin Al-Hasani. Semua ulama-ulama Suriah yang ada di zaman ini, yang alim-alim dari golongan ahli sunnah wal jamaah, bahkan golongan yang lain bukan ahli sunnah wal jamaah, sanad ilmunya banyak bersambung dari murid-muridnya. Beliau pernah satu hari pas hari raya Idul Fitri atau malam takbiran, beliau memanggil muridnya, ini ada uang. Satu riwayat mengatakan beliau menyatakan, ini uang saya mau antarkan, mohon maaf, ke rumah bordir.
PSK, rumah PSK ada di Damaskus waktu itu. Saya mau antarkan uang ini untuk diberikan kepada mereka. Kemudian saya mau minta doanya mereka. Meminta doanya mereka. Ini murid-muridnya mengatakan, wahai guru, jangan pergi ke tempat itu, takut nanti salah paham orang. Akhirnya murid satu mengatakan, biar saya saja yang antarkan. Baik, diberikan itu uang dinar. Kemudian dikatakan, setelah kau berikan kepada mereka, ini mereka jumlahnya banyak nih, satu persatu dibagikan. Setiap kau berikan kepada mereka satu persatu, jangan lupa katakan kepada mereka, Badruddin Al-Hasani meminta doa dari mereka, semoga dosa diampuni, dimaafkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ini ulama besar di zaman itu. Semua ulama hebat-hebat yang ada di Mesir, di Yaman, di zaman itu semuanya guru besarnya beliau. Kutub, arif billah, minta doa kepada PSK. Karena murid-murid ini taat kepada guru, mereka laksanakan. Cuma bingung nih, mau ke sana takut orang lihat, salah paham. Jadi muridnya juga takut. Akhirnya menyamar dia, tutup muka. Wafir riwayah, ditutup muka, pakai rida. Akhirnya beranikan diri tengah malam datang di rumah bordir. Assalamualaikum. Dibuka pintu. Waalaikumsalam. Kaget. Ada ustadz ke sini. Mereka semua tertawa, lihat dengan pakaian ulama, dengan jubah, dengan imamah, datang ke rumah bordir. Tertawa semuanya. Mau butuh apa? Kata ini wanita-wanita. Bilang enggak. Silakan masuk di luar saja. Saya kemari mau antarkan ini uang dari guru kami. Tolong terima. Karena ini hari raya malam takbiran. Terima. Diterima oleh pelacur. Guru kalian siapa? Dia bilang Badruddin Al-Hasani. Mereka kenal. Badruddin Al-Hasani memberikan ini kepada kami. Iya. Bukan hanya itu, beliau minta tolong kalian doakan pada beliau. Itu permintaan tulus dari beliau agar kalian doakan beliau. Semua itu pelacur yang ada menangis karena mereka satu rumah itu. Dia seorang ulama besar, orang soleh, meminta doa kepada kami. Iya. Dan ini permintaan yang sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Betul-betul beliau mohon agar kalian doakan. Hanya mereka berdoa sambil menangis semuanya. Wa fir riwayah, besok harinya semuanya itu pelacur datang menemui As-Sayyid Badruddin Al-Hasani, bertobat di hadapannya, menjadi murid-muridnya. Penasaran sang murid, wahai Syekh, kenapa harus minta doa ke mereka? Ini kaitan dengan pembahasan tadi. Apa kata As-Sayyid Badruddin Al-Hasani? Kadang-kadang kita yang sudah taat seperti ini, hidup dengan kesolehan, dengan perbuatan baik, di dalam berdoa terlintas dalam hati, doa saya layak diterima oleh Allah. Orang baik, gak pernah melakukan pelanggaran. Nah, di saat lintasan hati itu mengatakan doa saya layak diterima oleh Allah karena kesolehan saya, maka sudah masuk bab kibir atau ujub, sudah membanggakan dirinya. Ketika sudah ada bangga diri, maka doa itu akan terhalang. Adapun mereka, saya meminta doa kepada mereka bukan basa-basi. Saya yakin doa mereka mustajab. Kenapa? Karena ketika mereka berdoa, pasti hatinya itu merendah
Dan pasti tidak ada lintasan yang menyatakan doa saya layak diterima oleh Allah karena kami banyak dosa. Maka di saat itu Allah akan ijabah doa mereka. Itu. Kayaknya Imam Athaillah Sakandari mengatakan, menganggap orang sombong itu bagian dari kesombongan. Menganggap dia itu sombong. Ketika dia sudah memvonis orang-orang ini semuanya sombong, ini sombong, itu bagian dari kesombongan. Bagaimana tuh Nabi mendidik hati menjadi hati yang bersih, suci? Itu tidak mudah. Kalau sudah bisa seperti itu, maka kita akan bersama Allah dan bersama Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang hati bersih seperti ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Said Badrul Al-Hasani, dia punya prasangka baiknya luar biasa, meminta doa dari PSK. Nabi contohkan itu. Sayyidina Umar bin Khattab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu derajat Rasul di atas segala-galanya. Tapi diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin melaksanakan umroh atau ibadah haji, meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya izin mau berangkat haji atau umroh. Nabi izinkan. Kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya ukhay, la tansani min du'aik. Ini Rasul yang bilang begitu. Wahai saudaraku, kalau sudah sampai di Ka'bah, di tempat mustajab di sana, tolong jangan lupakan doakan aku. Doakan Nabi Muhammad. Itu sebenarnya mendidik agar kita tidak muncul kesombongan atau bangga diri atau merasa suci ketika kita sudah berada di jalan ketaatan. Karena hakikatnya Allah yang memilih dirimu ada di jalan itu. Kalau Allah mau, Allah halangi juga mampu. Jadi menuduh orang sombong, itu sombong bagian dari kesombongan. Bahkan dikatakan rubba ma'siyatin aw rasad zillan wan kisara khairun min ta'atin aw rasad izzan wastikbaro. Ada kalanya perbuatan maksiat yang membuat pelaku maksiat itu merasa hina dan hancur, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang membuat orang taat itu merasa sombong dan suci. Ada kalanya maksiat itu lebih baik. Kenapa? Karena dia merasa hina, merasa kotor. Dibanding taat memunculkan sombong, merasa suci. Nah, itu kalau pembahasan masalah hati seperti itu dibahas oleh para ulama. Dan ini sangkut pautnya dengan masalah doa. Tapi dalam satu kasus Nabi katakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraja Tirmidzi fi sunanih. Nabi dalam satu sabdanya mengatakan, berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin. Tadi kan konteksnya beda tuh. Konteks yang tadi bukan mengajarkan kepada kita doa tidak yakin, tapi doa itu harus merendah, merasa hina. Itu substansinya yang tadi kisah-kisah. Tapi kalau yakinnya harus yakin Allah akan ijabah. Bukan yakinnya doa saya layak diijabah oleh Allah, bukan. Tapi Allah dengan rahmatnya, dengan kebesarannya akan mengijabah doa kita. Lawannya apa? Lalai. Doa, pikiran kemana-mana. Allah tidak menerima doa dari hati orang yang lalai dan tidak konsentrasi kepada doa tersebut. Jadi senjata kaum muslimin yang paling ampuh yang diwariskan oleh Nabi Muhammad bukan pedang, bukan senjata,
Tapi senjata yang paling ampuh yang Nabi wariskan kepada kita, salah satunya adalah doa. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili di dalam musnadnya, Nabi bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kenapa tidak disebut orang muslim? Doa senjatanya orang muslim. Nabi tidak sebut doa senjatanya orang muslim. Nabi sebut doa senjatanya orang beriman. Karena arti daripada orang beriman adalah apa? At-tasdiq. Dia percaya, dia yakin bahwa doanya diterima. Bisa jadi senjata. Tapi kalau ragu, agak mungkin Allah kabulkan nih, ya berarti tidak akan dapat. Apa yang tidak mungkin? Semua yang Allah kehendaki, tidak ada kata tidak mungkin. Semua itu mungkin. Kecil. Bagi Allah gak ada yang namanya besar dan kecil, semuanya sama. Allah memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman menuju ke Palestina. Dari Yaman menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Dan Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Bagi Allah itu sama. Bukan yang singgasana Ratu Balqis lebih ringan bagi Allah, sedangkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu sesuatu yang lebih sulit bagi Allah. Enggak, bagi Allah itu sama. Enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil, semua Allah punya kuasa itu. Tidak ada yang membuat Allah merasa sulit melakukan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, kalau ingin cari tahu doa-doa, adab-adabnya seperti apa, kemudian syarat-syarat doa seperti apa, kita bisa baca beberapa kitab yang membahas secara spesifik tentang masalah tersebut. Ada kitabnya Ibnu Sunni berjudul Amalu Yaumi wa Lailah. Kitab itu membahas amalan-amalan sehari-hari Nabi Muhammad. Nama kitabnya Amalu Yaumi wa Lailah. Atau kita baca kitab Al-Azkar Nawawiyah karya Imam Nawawi. Ada kitab juga berjudul Riyadul Jannah karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada juga kitab berjudul Ad-Du'a Al-Mustajab karya Dr. Abdul Halim Mahmud. Ada juga kitab karya Syekh Mutawalli Sya'rawi berjudul Du'aul Anbiya was Solihin, doanya para nabi dan orang-orang soleh. Ada juga kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Mustafa Al-Idrus berjudul Ad-Du'a Mukhul Ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Kalau kitab ini kita baca semuanya, di situ akan bisa kita rangkum, oh syarat-syarat doa seperti ini, oh adab-adabnya doa seperti ini. Di antara adab-adab doa, tadi syarat sebagian, adab doa harus menyebut pujian kepada Allah. Adab. Coba lihat para nabi doanya, itu semua selalu ada pujian kepada Allah. Rabbana, kebanyakan menggunakan redaksi Rabbana. Itu kan pujian. Wahai pencipta kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam meminta pengampunan tapi tidak punya dosa. Isma wa ma'sum. Ada doanya Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doanya Nabi Nuh. Minta apa? Diberikan rumah yang berkah. Jadi kalau kita ingin Allah pilihkan
lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik sebelum kita memilih, sebelum kita beli rumah tersebut, perbanyak baca doa tersebut. Karena nanti yang memilih rumah terbaik Allah. Itu diawali dengan apa? Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Diawali dengan Rabbi, ditutup dengan sebaik-baiknya zat yang memilih rumah terbaik. Kemudian doanya Nabi Ibrahim minta biar diberikan turunan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi lagi, wahai penciptaku, anugerahkan padaku turunan yang soleh. Doa Nabi Lut meminta agar terjaga dari lingkungan yang buruk. Diawali dengan apa? Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Wahai penciptaku, bantulah aku agar terselamatkan dari kaum yang rusak. Alal qaumil mufsidin. Doanya Nabi Ayyub, anni masinni dur wa anta arhamur rahimin. Dipuji Allah di belakang. Saya terkena penyakit dan engkau adalah maha penyayang. Itu adab tuh, memuji nama Allah, menyanjung Allah dengan nama-namanya yang mulia. Doanya Nabi Musa, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Diawali juga Rabbi. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Doanya Nabi Sulaiman diawali dengan Rabbi. Doanya Nabi Yunus juga memuji Allah, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Dipuji, subhanak inni kuntu minaz zalimin, maha suci engkau. Jadi tidak boleh doa dengan tidak memuji Allah. Allah itu maha dekat dengan, saya panggil apa saja boleh. Dalam doa gak boleh. Yang paling dekat dengan Allah para nabi. Tidak ada satupun para nabi berdoa melainkan memuji Allah dan merendah. Coba lihat tuh redaksi doanya. Saya menzolimi diri saya. Ini Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Subhanallah, pencipta kami menzolimi diri kami. Padahal Nabi gak punya dosa, tapi merendah di dalam doa. Rabbi, tolonglah saya. Nabi Ayyub saking merendahnya tidak minta sembuh, tapi mencurhatkan di dalam doa. Rabbi, ya, anni masinni dur. Saya kena penyakit, bukan ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya. Saya kena penyakit ya Allah, engkau maha penyayang. Jadi mereka punya sifat merendah di dalam berdoa. Karena kita sedang mengemis, meminta. Innallaha yuhibbul mulihhin bid-du'a. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang mengemis di dalam doa. Bahkan Zunnun al-Misri mengatakan, kalau doa, anggap dirimu pengemis. Bahasa yang keluar tidak terlalu fasih. Kata beliau begitu, ud'ullah bil lisanil fa'iq. Berdoalah kepada Allah dengan lidah yang terbata-bata. Kalau terlalu fasih, terlalu formal. Karena orang lagi mengemis. Kalau mengemis kan berarti bahasa yang keluar bahasa-bahasa merendah, yang susunannya kadang-kadang tidak terlalu rapi dan seterusnya. Ini menurut Zunnun al-Misri. Tapi bukan berarti kita salah-salahkan bacaan doanya, salah juga.
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu adab-adab di dalam berdoa. Nah, ada doa juga diajarkan, satu kitab ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Kitabnya berjudul Kitabul Farj Ba'da Syiddah, nama kitabnya. Kelapangan setelah kesulitan. Kita perhatikan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Kalau mendalam pemahaman bahasa Arab, baik secara nahwu, shorof dan balaghah, kita bisa bedakan tuh. Ketika Allah sebutkan kata susah pakai alif lam, al-usri. Al-usr artinya susah. Tapi ketika Allah sebutkan kemudahan biduni alif lam, tanpa alif lam, yusra. Itu di dalam pendalaman bahasa ada makna itu. Maknanya apa? Kesulitan itu dibanding dengan kemudahan, dibanding dengan solusi, tiap kali kesulitan itu ada 10, Allah bukakan pintu solusi 20. Ada kesulitan 20, Allah berikan solusi 40 berkali lipat. Makanya kesulitan pakai alif lam, terbatas. Tapi kemudahan yang Allah berikan luas. Bisa difahami ya? Jadi hidup santai-santai aja. Imam Haddad mengatakan fal hadithu yahun ma quddir yakun. Fal hadith yahun. Kejadian yang ada di dunia ini semuanya ringan. Fal hadithu yahun. Apa yang Allah tetapkan ma quddir yakun. Kita hidup hanya mengikuti kehendak Allah yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Tapi yang berat itu ba'dal maut. Masalah yang ada setelah meninggal, bukan di saat hidup di dunia. Fal hadithu yahun. Itu kepercayaan orang-orang sufi seperti itu. Makanya dilarang ketika ada keluarga yang meninggal dunia, kan dilarang tuh, jangan sedih sampai berlebihan. Takziah juga disebutkan, dia menangis boleh, tapi meratapi tidak boleh. Bahkan As-Sayyid Syekh Zainuddin Malabor mengatakan dalam kitabnya Irsyadul Ibad, harusnya para lelaki sudah mendidik keluarganya yang wanita, baik putrinya, saudarinya, ataupun bibinya, jika ada nanti saya meninggal dunia, tolong jangan kalian ratapi saya. Itu harus ada wasiat seperti itu. Beliau katakan, kalau tidak ada wasiat seperti itu dari laki-laki kepada kerabatnya yang wanita, ia meninggal dunia, kemudian mereka meratapi, dikhawatirkan, kata beliau ya, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis yang Nabi katakan, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Si mayit diazab karena tangisan keluarganya kepadanya. Khawatir masuk ke situ. Tapi hadis ini jangan dibuat satu hal yang menakutkan. Jadi diazabnya seorang yang meninggal dunia bukan karena tangisan, ratapan. Tangisan tidak membuat orang itu diazab. Hadis ini kronologisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi dikuburkan. Ada jenazah Yahudi, mereka menguburkan jenazah tersebut. Nabi lewat bersama Sayyidah Aisyah. Ternyata di samping mereka itu, di samping jenazah, banyak orang menangis. Tradisi yang ada waktu itu, entah sekarang masih ada atau tidak, tapi Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis,
bahwa mereka di zaman itu, orang-orang Yahudi, kalau ada yang meninggal semuanya menangis. Nah, sebelum menangis itu, ketika jenazah ini masih hidup dikasih uang. Nanti kalau saya mati tangisi saya ya, dibayar. Makin banyak yang menangisi, makin terhormat, makin mulia, karena menunjukkan banyak orang sedih berpisah dengannya, dibayar. Nah, yang model begini yang diazab kalau menangis. Bukan ada orang meninggal kaum muslimin kemudian menangis dikatakan jangan menangis, nanti diazab, bukan begitu. Ini gak salah apa-apa. Kalau dalilnya menangis mayat itu diazab, Nabi menangis ketika putrinya wafat. Nabi menangis. Putranya Ibrahim wafat, Nabi menangis. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau menangis? Kata Nabi, itu bentuk kasih sayang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak disayangi oleh Allah. Jadi menangis itu tidak dilarang. Yang dilarang meratapi, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan golongan kami jika ada yang meninggal dunia dia menampar-nampar pipinya, memukul-mukul wajahnya. Itu masuk ratapan itu. Dipukul, ditarik rambutnya, atau menarik-narik pakaiannya, sakunya. Masuk ratapan. Atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang memprotes keputusan itu. Ya Allah, kenapa engkau harus wafatkan ini orang baik? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, itu masuk ke bab niyaha. Niyaha artinya apa? Meratapi. Tapi kalau menangis tidak. Menangis tidak. Nah, cuma tangisan yang paling terbaik, Imam Al-Ghazali mengatakan, tangisan itu ada yang terbaik sampai Nabi katakan, ibkau fa illam tabqau fatabaqau, kata Nabi. Ibkau fa illam tabqau fatabaqau. Menangislah kalian, kata Nabi. Ini menangis yang terpuji nih. Menangislah kalian. Jika kalian tidak bisa menangis, latihanlah menangis, kata Nabi. Ini konteksnya menangis terutama di saat sendirian, di saat dia membentangkan sejadah, tidak ada yang tahu keberadaan dia. Dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Tengah malam lagi, jaufal lail, bentangkan sejadah, dia solat tengah malam. Habis solat dia berdoa, meneteskan air mata. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa, tolong ampuni. Itu satu tetesnya, kata Imam Al-Ghazali, walaupun dia keluar seperti kepala lalat, ini satu tetes ini bisa menyelamatkan orang itu di yaumil qiyamah. Allah izinkan dia berikan syafaat. Kalau dia punya amal banyak kurangnya, malaikat mau tarik dia ke neraka, air mata ini satu tetes bagaikan kepala lalat, tapi tangisannya karena Allah. Dia datang, dia mengatakan, ya Rob, ini hambamu pernah menangis karenamu. Ini hambamu pernah menangis karenamu. Gak ada satupun makhluk yang tahu. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, mana saksinya? Ditanya ke air mata nih, saksinya mana kalau dia pernah menangis? Kata air mata, saksinya adalah bulu-bulu matanya. Karena di saat menetes air mata, dia mengenai bulu-bulu mata. Itulah jadi saksi. Dipanggil tuh hamba. Di hari kiamat bisa anggota tubuh kita bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut. Kenapa yang dikunci mulut? Karena di dunia yang sering berbohong ini, dia salah tapi dibela-bela, diputar-putar fakta ya. Diputar fakta.
sehingga menjadi benar. Itu pembelaan mulut, makanya di yaumil kiamat ditutup. Nah, gak bisa dibela. Saksi rekamannya ada. Tangan bicara, kata Allah. Tangan bilang dia bikin begini. Kaki juga bicara. Bahkan di satu ayat ditafsirkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, mohon maaf, furujuhum tatakallamu yaumal qiyamati. Kemaluan-kemaluan mereka bisa bicara di hari kiamat. Saya berzina di sini, berzina di situ, berzina di sini, berzina di situ. Kalau gak tobat, gak ada yang tertutupi. Makanya alis mata juga, bulu mata berbicara, ya Rob, benar, saya saksinya. Dia pernah menangis karena engkau. Masuk dalam hadis Sahih Al-Bukhari, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. 7 golongan yang berada di bawah naungan di hari kiamat. Salah satunya rajulun, seseorang, dzakarallaha, sedang mengingat-ingat Allah, khaliyan, dalam keadaan sendiri. Sebagian ulama menafsirkan khaliyan, hatinya kosong, hanya ada Allah ketika zikir. Fafadat ainah, tidak sadar kedua matanya ini meneteskan air mata. Itu masuk ke naungan khusus di yaumil kiamah. Gitu. Jadi kita harus mengatur tangisan kita ini jangan kepada hal-hal yang sia-sia. Nangis tim bolanya kalah, menangis. Atau main game kalah, menangis. Atau pacarannya sudah haram, kemudian ditinggal pergi, menangis karena pacar, padahal bukan siapa-siapa. Kapan kita menangis kepada sesuatu yang lebih mulia dari itu? Fauq ala dzalik. Pernah tidak kita menangis karena dosa kita? Menangis karena rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, tangisan-tangisan seperti ini tangisan yang mulia. Makanya Nabi katakan, ibqau fa illam tabqau fatabaqau. Menangislah kalian. Jika kalian tidak bisa menangis, ayo latihan menangis dalam perkara-perkara mulia seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Allah lembutkan hati kita untuk bisa khusyuk fil ibadah, wa fil qiraah, wa fis shaum, wa fis shalah, wa fi jami'il ibadah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yataqabbala a'malana. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.